Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Hikmatul Rahmi dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Sosiologi dan Pemikiran Islam, kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kegiatan saya selama 1 bulan sebelumnya, di mana saya melakukan kegiatan mandiri atas bimbingan dari Bapak Munawar Ahmad selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Pengetahuan. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan penelitian dengan tema membongkar pengetahuan dalam kisah Kim Ji-young, lahir tahun 1982, karya Cho Nam-jo. Adapun pembahasan dalam presentasi ini terdiri atas 4 bagian. Pertama, pendahuluan. Kedua adalah lokasi kegiatan. Ketiga, kegiatan yang dilakukan. Keempat, analisis teori. Jadi teman-teman masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, di mana kita akan bahas latar belakang masalah. Sebelum melakukan penelitian, teman-teman, kita perlu mengetahui masalah terlebih dahulu. Apa masalahnya? Dalam penelitian ini, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bahwasanya adanya stigma negatif di masyarakat Indonesia mengenai pembaca novel dan penonton film dari negara tetangga, yaitu Korea Selatan, di mana mereka menganggap bahwa pembaca novel dan penonton film ini adalah orang-orang yang membuang-buang waktu dan melakukan hal yang sia-sia. Jadi tujuan dari penelitian ini nantinya akan mencoba untuk membongkar pengetahuan yang ada dalam novel Kim Ji-young ini, sehingga novel dan film, sehingga bisa mematahkan stigma negatif itu bahwa pembaca novel dan penonton film bukan melakukan hal yang sia-sia, karena dalam novel dan film juga terdapat pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama, yaitu pengetahuan. Karena teman-teman, temanya saja sudah membongkar pengetahuan, jadi kita perlu tahu dulu apa itu pengetahuan. Yang kedua yaitu tentang apa itu novel Kim Ji-young ini, dan apa itu filmnya, film Kim Ji-young. Kemudian selanjutnya pengetahuan yang ada di dalam kisah Kim Ji-young ini. Kemudian yang terakhir mengenai sumber-sumber pengetahuan yang ada di dalam kisah Kim Ji-young ini. Kemudian apa sih manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, begitu kan? Pertama, kegunaannya adalah untuk merangkul teman-teman pembaca dan penonton film agar mereka tidak berkecil hati. Kedua, untuk menjadi pengetahuan bagi mereka yang punya stigma negatif tersebut bahwasanya membaca novel dan menonton film itu bukan hal yang sia-sia. Kemudian selanjutnya untuk menyadarkan kita semua bahwa pengetahuan bisa berasal dari mana saja, bahkan dari novel dan film. Kemudian teman-teman selanjutnya untuk mengetahui bahwasanya novel ini bukanlah hal yang remeh-temeh, teman-teman. Bukan hal yang bisa didiskriminasi begitu. Nah, novel juga ada pengetahuan di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan saya ini karena penelitian, saya melakukan penelitian di rumah, yaitu di salah satu desa di Lampung, yaitu Desa Sumur Kucing, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Adapun tempat untuk menemukan novel ini adalah karena sumber utamanya adalah novel dan film, jadi saya memberitahu teman-teman di mana bisa menemukan novel dan di mana bisa menemukan film. Novel bisa teman-teman temukan di berbagai toko buku yang ada di Indonesia, salah satunya Gramedia, atau di online shop juga banyak banget yang legal ya teman-teman. Kemudian
Untuk film, teman-teman bisa temukan di aplikasi video.com, View, atau di Google Play Film and TV. Selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan. Ya, tentu saja kegiatan yang saya lakukan selama 1 bulan penuh ini ya menemukan ide, kemudian mengeksekusi ide, mencari novel, membaca novel, kemudian saya mencari film, menonton film, menganalisis novel dan film ini, mencari referensi tentunya, menambah referensi, mengurangi referensi yang ternyata tidak sama, kemudian mencoba mencari teori, menganalisis teori, kemudian yang terakhir ya menyelesaikan tulisan, mulai menulis dan menyelesaikan tulisan. Kemudian setelah itu adalah kegiatan yang saya lakukan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah analisis teori. Nah, analisis teori ini teman-teman yang paling sebenarnya inti dari presentasi ini. Nah, analisis teori ini dimulai dari kita mencari tahu dulu apa itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah pengetahuan ini diartikan sebagai suatu realitas yang hadir dalam kesadaran individu. Ini adalah pengertian dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam artikel mereka mengenai sosiologi pengetahuan. Jadi setelah kita mengetahui apa itu pengetahuan, selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu novel Kim Ji-young ini ya teman-teman. Nah, novel Kim Ji-young ini adalah satu novel yang bestseller di Korea Selatan, di mana banyak peminatnya ya, walaupun sempat menjadi kontroversial karena membahas satu tema yang sangat sensitif tentang diskriminasi dan patriarki di Korea Selatan. Namun tetap menjadi bestseller dan banyak diminati oleh banyak orang sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan pula ke dalam bahasa Indonesia sehingga bisa dinikmati oleh pembaca di Indonesia. Novel ini ditulis oleh Choi Nam-jo. Novel ini bercerita tentang kisah hidup seorang perempuan bernama Kim Ji-young yang lahir tahun 1982, tahun 80-an. Dia hidup dengan keluarga dan lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai patriarki, teman-teman. Jadi dalam hidupnya Kim Ji-young ini dia selalu saja berada di posisi bahwa perempuan itu selalu berada di bawah laki-laki. Baik saat dia sekolah, sebelum itu bahkan saat dia di rumah masih kecil, sebelum masuk sekolah, kemudian di sekolah, kemudian di perkuliahan, bahkan kerja. Bahkan setelah kerja teman-teman, ketika dia sudah menikah, tetap saja di masa-masa dia, di hidup dia itu dia selalu mengalami yang namanya bahwasanya laki-laki selalu berada di atasnya. Salah satu contohnya dalam novel tersebut kita bisa lihat satu cerita tentang Kim Ji-young yang masuk sekolah campuran setelah ada namanya jarak antara kelahiran laki-laki dan kelahiran perempuan di Korea Selatan waktu itu, sehingga sekolah dia yang khusus perempuan pada awalnya sekarang menjadi campuran karena sudah banyak laki-laki, begitu bahasanya. Kenapa bisa demikian? Nah, ini yang menjadi pengetahuan bagi para pembaca, teman-teman. Dimana kita awalnya tuh tidak tahu. Kita nggak tahu nih sebenarnya apa yang terjadi masa itu dan saat itu. Nah, pada novel ini dijelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Karena menurut data statistik, dia Choi Nam-jo menulis dengan menaruh footnote bahwasanya dia mengutip dari data statistik di sana bahwasanya hal itu terjadi karena angka kelahiran laki-laki sama perempuan itu tidak sama. Jadi ada kesenjangan. Pada masa itu kenapa jadi banyak sekolah perempuan? Karena pada masa itu perempuan banyak lahir. Dimana pada budaya patriarki perempuan ini kan sangat, bayi perempuan ini sangat tidak diinginkan lah bahasanya. Mereka lebih senang ketika menyambut bayi perempuan daripada bayi laki-laki. Sehingga bahkan ada satu aturan
dimana dihalalkan gitu, dilegalkan hukum aborsi jika itu adalah bayi perempuan. Nah, ini dialami oleh keluarganya Kim Ji Young. Adik Kim Ji Young harusnya juga perempuan tapi harus terpaksa digugurkan karena perempuan. Nah, itulah yang akhirnya membuat sekolah campuran. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa laki-laki itu benar-benar diprioritaskan, sedangkan perempuan tidak. Padahal laki-laki dan perempuan sama saja, teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya kita bahas film karena nanti akan terlalu panjang, teman-teman. Di film juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang di novel sebenarnya. Banyak juga adegan-adegan yang menampilkan bahwasanya diskriminasi dan patriarki itu benar-benar ada begitu, teman-teman. Menjadi masalah keseharian yang dialami oleh setiap perempuan di Korea Selatan. Kemudian analisis teori, kita masuk ke dalam analisis teorinya. Nah, ada teori pertama, saya menggunakan teori semiotik ya. Teori semiotik ini sebenarnya teori sastra yang saya pinjam untuk menganalisis tanda-tanda yang ada di dalam film dan novel yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dimana itu untuk menganalisis tanda-tanda dan memaknai. Jadi tanda-tanda itu adalah apa yang terlihat. Setelah dilihat itu kita memaknai selaku penonton dan pembaca. Kemudian kedua, teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger, teman-teman. Kenapa saya pakai teori ini? Karena teman-teman membaca novel itu ternyata adalah suatu proses dari membangun konstruksi realitas sosial, di mana dia masuk proses internalisasi. Jadi dengan membaca novel, kita tuh sebenarnya secara tidak sadar menjejalkan pengetahuan-pengetahuan ke dalam alam bawah sadar kita. Itulah mengapa saya menggunakan teori ini. Itulah mengapa menurut saya membaca novel itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak sadar masuk ke dalam alam bawah sadar kita, kemudian menjadi pengetahuan untuk kita. Pengetahuan untuk kita kemudian bertindak selanjutnya. Nah, untuk ini saya pakai teori planet behavior, teori terencana. Jadi dalam teori ini itu ada niat, teman-teman. Ada niat untuk melakukan sesuatu. Sebelum kita melakukan tindakan, ada satu niat sebelumnya. Kita berniat untuk melakukan itu. Nah, sebelumnya kita tuh memikirkan tindakan itu di dalam kepala kita terlebih dahulu. Salah satu contoh atau salah satu adegan dalam film Kim Ji Young yang mengimplementasikan teori ini, yang merepresentasikan teori ini adalah tentang di mana si Kim Ji Young ini dia berada dalam bus perjalanan pulang. Dia tiba-tiba mendapatkan suatu ancaman begitu ya, dia dalam bahaya, dia diikuti oleh seorang laki-laki yang katanya teman satu lesnya, tapi terlihat mencurigakan karena pada zaman itu, teman-teman, laki-laki tuh diberi, ya sampai sekarang sih, kalau yang berbuat salah laki-laki tetap yang disalahkan adalah perempuan. Jadi karena dia merasa tidak aman, merasa terancam, dia kemudian memikirkan di dalam kepalanya apa yang bisa dia lakukan, tindakan apa yang dia bisa lakukan. Nah, tentu saja untuk ini dia perlu pengetahuan, teman-teman. Karena kalau tidak ada pengetahuan, dia tidak akan bisa melakukan tersebut. Jadi dia kemudian memikirkan, dan dia mengetahui bahwasanya harus ada tindakan agar dia selamat begitu. Tindakan yang dilakukan adalah dengan meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada siapa? Pada salah satu penumpang dalam bus tersebut. Dia meminta pertolongan kepada seorang ibu. Dia meminjam telepon, lalu dia meng-SMS atau mengirim pesanlah kepada ayahnya untuk menjemputnya di pemberhentian bis. Lalu setelah itu setelah dia meminjam, kemudian itu kan ada satu tindakan yang akan dia lakukan, berarti kan sudah menjadi tindakan pun. Tapi sebelum itu dia berniat, kemudian dia merencanakan di dalam kepalanya. Jadi dari teori ini pula dapat kita simpulkan sebuah sumber pengetahuan, teman-teman. Penjelasan yang terakhir mengenai sumber pengetahuan.
Jadi dari peristiwa ini, di mana dia meminta pertolongan, melakukan tindakan untuk meminta pertolongan begitu kepada seorang ibu ini, kita dapat tahu bahwa pengetahuan yang dia dapatkan itu bersumber dari imajinasi. Karena kita tahu bahwa sumber-sumber pengetahuan ada banyak sekali. Ada dari keyakinan, ada dari mitos, ada dari pengalaman, ada dari banyak. Nah, salah satunya adalah imajinasi. Nah, imajinasi dari si Kim Ji Young itu adalah dia berencanakan dalam otaknya untuk melakukan tindakan untuk meminta pertolongan. Kemudian sumber pengetahuan yang kedua yang bisa saya sampaikan di sini adalah mengenai tentang produser film ini. Jadi produser film ini mendapatkan pengetahuan ya untuk memfilmkan atau mengangkat cerita ini menjadi sebuah film, itu tentu ada pengetahuan kan. Nah, pengetahuan ini berasal dari pengalaman, karena produser filmnya adalah seorang perempuan dan merasakan hal-hal yang terjadi di kisah tersebut tentang diskriminasi dan patriarki. Jadi dia ingin menyampaikan kepada banyak orang bahwasannya hal itu sudah menjadi masalah keseharian, dan ia ingin menyadarkan bahwa diskriminasi dan patriarki itu sangat menyiksa perempuan dan bagaimana hendaknya masalah itu dihapuskan. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan ini teman-teman semuanya bahwasanya novel dan film juga memiliki pengetahuan jika kita analisis dengan baik. Jika kita membuka mata kita, membuka hati kita, kita akan menyadari bahwasanya ada banyak pengetahuan di dunia ini. Tidak terkecuali ada dalam novel dan dalam film. Pengetahuan dalam novel dan film dari Kim Ji Young ini ada saja pengetahuan untuk kita sebagai pembaca dan penonton, ada pengetahuan untuk penulis, ada pengetahuan untuk si tokoh utama, ada banyak sekali pengetahuan yang bermanfaat tentunya untuk kita semua. Jadi penelitian ini saya harapkan bisa menyadarkan teman-teman, bisa menyadarkan masyarakat luas bahkan bahwasanya stigma negatif itu bisa kita hapuskan sekarang juga, bisa kita patahkan sekarang juga, bahwa membaca novel dan menonton film adalah hal yang bermanfaat. Karena membaca novel adalah proses internalisasi, menjajalkan pengetahuan ke dalam diri kita. Sedangkan menonton film adalah film ini adalah salah satu bahan pengetahuan bagi kita. Jadi tidak ada yang sia-sia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Saya mohon maaf atas banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.